Mendesain dan mengelola jaringan kerja dan saluran pemasaran. Yang pertama, pengertian jaringan kerja dan saluran pemasaran. Jaringan kerja adalah sistem kemitraan dan aliansi yang diciptakan suatu perusahaan untuk memperoleh, menambah, dan menyerahkan penawarannya. Don Scrooge dari wilayah dasar laut mengatakan, pendekatan manajemen jaringan permintaan tidak hanya mendorong segala sesuatu melalui sistem. Ia menekankan solusi apa yang dicari konsumen, bukan produk apa yang kita jual. Perencanaan rantai permintaan menghasilkan beberapa pencerahan, yaitu 1. Perusahaan tersebut dapat memperkirakan apakah lebih banyak uang dihasilkan dari hulu atau dari hilir. Seandainya perusahaan tersebut ingin bergabung ke belakang atau ke depan. Kedua, perusahaan tersebut lebih sadar akan gangguan di setiap titik sepanjang rantai penawaran tersebut yang ingin menyebabkan biaya, harga, atau pasokan tiba-tiba berubah. Ketiga, makin banyak perusahaan yang ingin menggunakan cara online dengan mitra bisnisnya dalam melakukan komunikasi, transaksi, dan pembayaran yang lebih cepat dan akurat. Hal ini akan mengurangi biaya, mempercepat informasi, dan meningkatkan akurasi. Saluran pemasaran adalah organisasi yang saling tergantung yang tercakup dalam proses pembuatan produk atau jasa menjadi tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi. Produsen tidak menjual barang-barang mereka secara langsung ke pengguna akhir. Mereka menggunakan sekelompok perantara. Beberapa perantara membeli, memiliki, dan menjual barang tersebut. Yang lain mencari pelanggan dan mungkin melakukan negosiasi atas nama produsen tetapi memiliki barang tersebut. Melainkan harus menciptakan. Dalam mengelola perantara, perusahaan harus menentukan strategi pemasarannya, yaitu strategi dorong atau push strategi, merupakan strategi yang mencakup pengusaha, produsen, atau tenaga penjual dan uang promosi perdagangan untuk membujuk perantara menerima promosi dan menjual produk tersebut kepada pengguna akhir. Strategi ini dilakukan apabila loyalitas merek tampak rendah dalam suatu kategori. Kedua, strategi tarik atau pull strategi merupakan strategi yang mencakup pengusaha produsen terhadap iklan dan promosi untuk membujuk konsumen bertanya kepada perantara tentang produk tersebut, dengan demikian membujuk perantara tersebut menerimanya. Di sini strategi ini dapat dilakukan apabila terdapat loyalitas merek yang tinggi dan keterlibatan yang tinggi dalam kategori tersebut. Pelanggan mengharapkan adanya tingkat saluran yang ditandai dengan ciri-ciri berikut. Pertama, kemampuan memesan produk secara online dengan mengambilnya di lokasi eceran yang dekat. Kedua, kemampuan mengambil produk yang dipesan secara online ke toko pengecer terdekat. Ketiga, hak memperoleh diskon berdasarkan pembelian total online dan dari toko. Keempat, pembelanjaan habitual, yaitu pembeli dari tempat yang sama dengan cara yang sama sepanjang waktu. Kelima, pencari transaksi bernilai tinggi, yaitu mengetahui kebutuhan mereka dan mencari saluran sebanyak mungkin sebagai pembeli. Ketujuh, membelanja yang senang dengan variasi, yaitu mengumpulkan informasi di banyak saluran. Kedelapan, pembelanja yang tingkat keterlibatannya tinggi, yaitu mengumpulkan informasi di semua saluran, melakukan pembelian dalam saluran biaya rendah, namun mendapatkan keuntungan dukungan pelanggan dan saluran sentuhan tinggi. Di sini ada fungsi dan aliran saluran. Saluran pemasaran berfungsi untuk menggerakkan barang dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari mereka yang memerlukan atau menginginkannya. Beberapa fungsi atau fisik, hak milik, promosi, membentuk aliran aktivitas ke dalam perusahaan kepada pelanggan.
Fungsi lain atau pemesanan dan pembayaran membentuk